Kegagalan Israel memasuki tanah perjanjian. Kita akan sama-sama buka di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai 29. Kemudian disambung ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara Bilangan 13 ayat 27 sampai ayat 29. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri ke mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhentian terakhir daripada bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian itu ada di sekitar Gunung Nebo, dan jarak daripada Gunung Nebo sampai dengan Yeriko itu lebih kurang 30 km. Jadi sangat dekat sekali dengan tanah perjanjian. Dan di sana sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa memerintahkan kepada bangsa Israel untuk tiap suku diwakili oleh beberapa orang, dan mereka akhirnya pergi dari 12 suku itu untuk melihat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu seperti apa. Dan sama-sama kita lihat 10 pengintai dari 10 suku itu mereka mengatakan, karena mereka membawa hasil daripada tanah perjanjian, mereka katakan bahwa negeri yang kami lihat itu sungguh sangat luar biasa baiknya. Tetapi negeri itu didiami oleh bangsa-bangsa yang kuat. Ada orang Het, orang Amori, apalagi orang Enak. Itu orang yang tinggi besar perawakannya, dan kota-kota mereka itu adalah kota-kota berkubu yang besar atau berbenteng yang kuat, seperti halnya Yeriko. Ya, dengan kata lain 10 pengintai ini mengatakan bahwa negeri yang Tuhan janjikan itu baik, tetapi sulit untuk boleh ditaklukkan. Tapi itu beda dengan Kaleb dan Yusak yang dia mengatakan bahwa kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan hidup orang percaya itu sudah Tuhan tetapkan, dan kita tahu bersama-sama daripada firman Allah bahwa rancangan Tuhan seperti Yeremia 29 ayat 11 itu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan kita tidak perlu tahu untuk sampai di sana itu caranya bagaimana. Ikuti saja aturan mainnya Tuhan, ikuti saja apa yang menjadi perintahnya Tuhan, dan kita pasti akan bisa sampai di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai tanah perjanjian yang seperti yang saya sampaikan pada khotbah tadi pagi, itu bisa berbicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah berbicara mengenai keberhasilan hidup di dalam dunia ini. Yang kedua adalah hidup kekal, hidup yang akan datang. Ya, satu hal yang kita tidak bisa pungkiri di dalam dogma Kristen, ada 5 hal yang harus ada dalam hidup orang percaya dan dipercaya oleh orang percaya. Yang pertama itu adalah Kristus lahir dari perawan suci Maria. Lalu kemudian Kristus mati di atas kayu salib. Bukan mati digantung, bukan mati dibunuh atau mati dengan cara apapun, tetapi mati dengan cara disalib. Dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit.
Ini semua terjadi sesuai dengan yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, yang dinubuatkan oleh pendahulu-pendahulu sebelum daripada Kristus lahir. Ya. Jadi Kristus lahir sampai dengan hidup dan matinya dan kebangkitannya itu adalah menggenapi nubuatan daripada firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Allah berbicara kepada umatnya sebelum Kristus dan sampai dengan sesudah Kristus. Dan Kristus menjadi jalan pendamaian bagi orang percaya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, untuk mendapatkan kehidupan setelah kita menghadap kepada Tuhan. Ya. Karena ketika roh kita lepas dari tubuh ini, ada dua kemungkinan yang akan kita terima dalam hidup ini. Yang pertama, hidup kekal seperti dalam Wahyu 14:13, beristirahat dari segala jerih lelahnya, atau kemudian yang kedua, kita mendapatkan penghukuman yang kekal. Dari keempat hal tentang Kristus itu sudah tergenapi. Yesus yang lahir, Yesus yang mati di salib, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang naik ke surga. Dan hari ini kita sedang menanti Yesus yang kembali datang kedua kali ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan daripada bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu adalah sebagai gambaran perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita di dalam kita meraih masa depan yang penuh pengharapan dalam dunia ini, atau perjalanan hidup kita ketika kita mengakhirinya sampai menghadap kepada Tuhan. Nah, sama-sama kita akan perhatikan dari peristiwa yang sudah kita baca tadi, dari 10 pengintai yang mencoba meyakinkan bangsa Israel, dan bangsa Israel mereka pun juga sepakat bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan itu seperti juga yang terjadi atas kehidupan Kaleb dan Yusak yang sepakat bahwa mereka pasti akan masuk ke tanah perjanjian. Dari dua keberbedaan, dari satu bangsa yang keluar sama-sama dari Mesir ke tanah perjanjian, maka itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa kurang lebih 40 hari ya, perjalanan daripada bangsa Israel sampai mendekati tanah perjanjian. Maka peristiwa-peristiwa apa saja yang membuat mereka gagal, dan peristiwa-peristiwa apa saja yang membuat mereka berhasil. Ketika bangsa Israel menolak untuk masuk, untuk maju ke tanah perjanjian, maka di sana Tuhan membinasakan orang-orang yang keluar dari Mesir, kurang lebih 2 juta orang, dan Tuhan bawa mereka mati sepanjang 40 tahun perjalanan. Luar biasa ya. Dan hanya mereka yang lahir di perjalanan yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Dan itu terjadi sekitar tahun 1400 sebelum Masehi ya. Satu masa yang jauh. Tahun Masehi itu adalah tahunnya Yesus, Anno Domini, tahun Tuhan ya. Jadi sesuai dengan kalender bahwa tahun 1 Masehi itu sekitar tahun 1 atau 2 atau 3 itu adalah tahun di mana Yesus lahir, dan itu disebut sebagai Anno Domini, tahun Tuhan. Dan tahun sebelum Yesus lahir itu adalah tahun yang disebut sebelum Masehi. Dan bangsa Israel ini mendiami tanah perjanjian. Mereka masuk itu kurang lebih tahun 1400 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal mengapa bangsa Israel itu gagal masuk ke tanah perjanjian. Yang pertama, kegagalan mereka itu karena mereka hilang iman kepada Allah. Kita mau buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beriman, meskipun kita tidak melihat seperti yang Tuhan katakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun beriman. Dan kehidupan kita orang percaya dalam suratan 2 Korintus itu hidup oleh karena percaya, bukan hidup oleh karena melihat. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham diberkati dengan luar biasa karena dia percaya meskipun dia belum melihat. Berkat Abraham yang spektakuler adalah ketika Abraham berpisah dari Lot dan Tuhan mengajak Abraham berdiri di atas bukit, dan Abraham bilang kepada Abraham, coba kamu lihat sepanjang batas tanahmu melihat, maka tanah itu akan Tuhan berikan kepadamu dan kepada keturunan. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan katakanlah jalanilah negeri itu. Artinya sepanjang hidupnya Abraham mengukur janji-janjinya Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada Abraham dengan iman. Ya, dalam Yosua dikatakan bahwa jejak-jejak kaki orang percaya itu akan menjadi tempat yang diberkati. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham, sehingga Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman, sebagai bapak orang percaya. Terlebih lagi ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, maka Abraham dengan sukacita pergi ke atas Bukit Moria dan mempersembahkan Ishak. Ketika Abraham hendak membunuh Ishak dan mempersembahkannya, Abraham percaya bahwa Ishak meskipun mati, meskipun menjadi debu atau abu, Tuhan mampu membangkitkan kembali. Ini adalah sebuah keyakinan di dalam kehidupan kita orang percaya. Bangsa Israel ketika mereka berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian, ulang kali mereka menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dan ulang kali Tuhan tolong mereka, tapi iman mereka tidak pernah tumbuh. Iman mereka kepada Tuhan tidak pernah berakar. Karena setiap kali mereka berganti masalah, berganti persoalan, selalu mereka katakan, Musa bawa kembali ke Mesir. Bapak Ibu, tidak adanya iman kepada Tuhan itu satu indikasi adanya kemurtatan yang mulai menjalar dalam hidup ini. Ya, orang yang murtad adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mengakui Tuhan. Tetapi dengan tidak adanya iman di dalam hidupnya kepada Tuhan, dia sudah mulai mengalami kemurtatan sebenarnya. Jadi awal-awal, indikasi awal seseorang itu murtad ketika dia tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, bangsa Israel, Tuhan sudah menyatakan diri melalui tiang awan yang begitu besar, tiang api yang begitu tinggi dan begitu besar, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman kepada Tuhan. Kalau boleh saya katakan, bangsa Israel ini model orang Kristen transaksional. Dalam arti dia diberkati baru dia mau percaya. Dia mau melihat dulu, mau menerima dulu, baru dia percaya. Tetapi kalau belum melihat, belum menerima, dia tidak mau percaya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kadang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita menerima sesuatu sebelum kita memintanya. Tuhan sudah menjawab. Sebelum memintanya, Tuhan memberi.
Tetapi yang lebih lagi yang Tuhan mau adalah kita mempunyai iman kepadanya. Ya. Karena iman itu yang akan membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita selalu terus-menerus menjaga hidup. Karena ketika seseorang itu beriman kepada Tuhan, dia tahu Tuhan itu ada, tidak hanya dia yakin bahwa Tuhan itu akan menolong dalam kehidupannya, tetapi Tuhan juga akan mengawasi di dalam segala perbuatannya. Sehingga orang percaya yang beriman itu, dia akan menjaga hidup untuk berkenan kepada Tuhan, dan dia juga sungguh-sungguh yakin penyertaan Tuhan itu akan menolong dan melepaskan di dalam kehidupannya. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Bangsa Israel mereka gagal di dalam imannya. Sehingga ketika Tuhan tunjukkan tanah perjanjian untuk mereka, mereka pun menolak. Ya. Yang kecil mereka tidak bisa beriman, apalagi untuk yang besar. Mereka tidak diberi kepercayaan untuk menerima yang besar daripada Tuhan karena memang imannya kecil. Nah, ini yang harus kita jaga dalam hidup ini, dalam situasi dan kondisi apapun, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, bangsa Israel ini dia hilang kepercayaan. Kita mau lihat dalam Rut 1 ayat yang ke-16. Rut 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Kesetiaan itu adalah satu sikap yang dapat dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, dan juga dia setia melakukan perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Kesetiaan itu akan muncul saat menghadapi, orang itu dikatakan setia ketika kesetiaannya itu muncul pada saat menghadapi kesukaran ataupun masalah persoalan, dia tidak mengeluh atau tidak menyerah. Itu setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel di dalam perjalanannya, kalau boleh saya bilang, dia adalah tipikal orang yang tidak setia. Mereka setia kalau Tuhan tolong, ya. Mereka setia kalau Tuhan cukupi. Tetapi ketika sesaat Tuhan membiarkan mereka mengalami kesulitan, maka yang mereka katakan adalah, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Artinya bangsa Israel ini tidak setia kepada Tuhan. Dia hanya mau setia pada saat dia diberkati, pada saat kebutuhannya dicukupi. Tetapi ketika sesaat Tuhan izinkan tangan Tuhan tidak menolong, tidak menyertai atas hidup mereka, mereka sudah minta untuk dibawa kembali ke Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup daripada orang percaya, berkat dan masalah itu adalah dua hal yang memang Tuhan perhadapkan dalam hidup ini. Ya. Masalah, persoalan atau kesulitan Tuhan izinkan terjadi untuk membuat iman kita kuat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau ketika kesulitan dan kesukaran itu datang, Tuhan mau supaya kita memanggil namanya, kita berseru kepadanya. Karena mungkin pada saat kita diberkati, kita berseru tapi berserunya kurang. Kita memanggil Tuhan tetapi memanggilnya kurang. Sehingga Tuhan izinkan masalah dan persoalan dan kesulitan itu terjadi supaya kita boleh kembali menempatkan diri ini pada posisi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita setia.
setia dalam keberkatan, setia dalam masalah dan persoalan. Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah contoh orang yang setia. Ketika oleh berkat Tuhan mereka diberikan hikmat dan boleh menjadi penasehat raja, ketika mereka menghadapi masalah dan persoalan di tengah-tengah ketenaran mereka, ya, karena ada aturan yang dikeluarkan bahwa semua orang harus menyembah kepada patung raja, kalau tidak mereka akan dihukum di dalam dapur api yang menyalanya. Sadrah, Mesah, dan Abednego mereka tidak menggandoli berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang daripada Tuhan tidak menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tetapi bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego berkat itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang pertama adalah tetap setia mengasihi Tuhan. Di mana di sana Sadrah, Mesah, Abednego mengatakan, sekalipun Allahku tidak menolong aku, melepaskan aku, maka sekali-kali aku tidak akan menyangkali dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah nilai kesetiaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan Tuhan berkenan sehingga mereka harus masuk ke dalam dapur api, tetapi dapur api itu tidak dapat menghanguskan mereka. Artinya ketika dalam hidup ini kita menjadikan Tuhan tetap yang pertama dan terutama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya yang lain itu pun juga pasti akan Tuhan tambahkan dalam hidup ini. Ya, jadi janganlah kita menjadi orang Kristen yang setia pada saat diberkati, pada saat semuanya baik-baik saja, tetapi kita juga harus setia ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan dan kesukaran, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian yang terakhir, memelihara kasihnya kepada Allah. Matius 22 ayat yang ke-37. Kita mau baca sejenak. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Efesus itu adalah jemaat yang dipuji pada zaman Rasul Paulus menulis jemaat yang ada di Efesus. Tetapi Efesus menjadi jemaat yang ditegur oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Ya, engkau telah jatuh begitu dalam karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bertobatlah, segera bertobat dan segera kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Saudara, kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang sepakat terjadi, diyakini dan diimani, dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Kadang ketika kita melakukan sebuah tanda kutip kasih, tetapi itu tidak disertai dengan di dalam hati, tidak disertai dengan segenap kehidupan. Jadi kasihnya itu hanya sebuah kasih rutinitas, ya. Hati-hati dalam kehidupan kita orang percaya yang beribadah hanya sebagai kewajiban Kristen, yang melayani hanya sebagai kewajiban seorang pelayan Tuhan, tanpa ada nilai kasih di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan seperti dalam 2 Korintus, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeri lelahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Ketika kita melakukannya tidak dengan kasih, kita melakukannya tidak dengan persekutuan dengan Tuhan. Ya, artinya kita melakukannya dengan kekuatan sendiri, kita melayani dengan kekuatan sendiri, kita ibadah dengan kekuatan sendiri, kita melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan gerejawi dengan kekuatan sendiri. Hati-hati, ya.
Karena ketika kita melakukannya dengan kekuatan sendiri, itu tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Yang dinilai oleh Tuhan itu ketika kita melakukannya dengan kasih, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Baru yang kita lakukan itu ada hasil, ada upah yang kita dapat. Ya. Dan bangsa Israel mereka gagal akan hal ini. Sore hari ini biarlah setiap kehidupan kita tidak mengulangi kegagalan daripada bangsa Israel oleh karena mereka hilang iman, hilang kesetiaan, hilang kasih kepada Allah. Tetapi biarlah kita terus memelihara iman, memelihara kesetiaan, memelihara kasih kita kepada Allah. Ya, sehingga tidak hanya masa depan yang penuh pengharapan yang kita miliki, tetapi juga hidup kekal yang menanti di dalam kehidupan kita. Terus lakukan firman, terus maju, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.